Jadi poinnya kalau saya boleh recap dulu dari pembicaraan kita di awal bahwa profiling itu nomor satu adalah kemanunggalan. Ya, Bagaimana kita belajar tentang kemanunggalan, terus move in, udah pasti ya itu Kang Diki selalu ulang-ulang untuk mengingatkan kita tentang move in, keseimbangan menjadi receiver, dan yang paling penting adalah blending untuk berinteraksi langsung dengan alam semesta, iya, semesta ini dengan salah iya, satunya air dan api gitu ya kira-kira ya. iya, iya. Oke, oke. Nah, Kang Diki sekarang gini, itu semua orang bisa kan gitu ya, Kang Diki ya? Karena ini ada pertanyaan Harusnya, bahwa apakah semua orang bisa melakukan dan bisa merasakan blending itu? Gimana, Kang Diki? harusnya bisa loh. Karena fitrahnya manusia itu bisa. Manusia itu selalu akan bisa melakukan blending itu. Karena pada dasarnya manusia itu tidak akan pernah hidup kalau tanpa alam. Jadi tanpa alam manusia tidak akan pernah bisa hidup. Misalnya, oksigen kan dari alam. Manusia kalau tidak ada oksigen tidak hidup kan. Manusia kalau tidak makan dan makan itu di alam, ya tidak akan hidup juga. Nah, kenapa sih kita tidak merasakan yang membuat kita hidup itu? Kita hanya menyedotnya saja, menyerapnya saja, tapi tanpa memikirkannya, tanpa membahasnya lebih jauh dan lebih dalam. Nah, dari sanalah kita harusnya sudah mulai terus sedikit demi sedikit mulai mengenal apa yang membuat kita hidup gitu. Sehingga kita akan mengenal siapa yang bikin. Oke. Mungkin itu yang jadi esensi kata-kata man arafah nafsah faqad arafah robbah. Siapa yang mengenal dirinya, Ya, dia mengenal penciptaan. Gitu ya, Kang Diki ya? sebetulnya begitu. Sebetulnya begitu. Hanya masalahnya kebanyakan manusia terjebak di ritual tanpa spiritual itu. Padahal ritual itu ada makna-maknanya. Oke, oke. Dan tinggal sekarang bagaimana setelah kita mengenal siapa yang membuat dan menjadikan, tahukah kita siapa yang menciptakan? Ada perbedaan antara menjadikan dan menciptakan. Makanya nanti itu akan dibahas di profiling universe ya. Bukan apa-apa. Kalau dibahas di sini terlalu dalam. Bukannya merahasiakan ilmu ya. Tapi kalau misalnya belum siap bakal jadi fitnah. Oke. Oke. Tidak semua orang bisa terbuka dengan sesuatu yang berbeda gitu ya, Kang Diki ya? Betul, betul. Ya. Apalagi mereka yang tidak terbukanya itu sangat banyak. Mayoritas ya kan? Iya, itu mayoritas. Oke, oke. Karena begini rata-rata mereka yang tidak berbuka itu yang tidak terbuka itu rata-rata ingin mencari pengikut kan ya. Mereka paling tidak suka kalau pengikutnya pindah. Makanya ini yang harus kita jaga pula. Ya kita mah blending saja. Kan blending itu bukan hanya dengan semesta, tapi dengan manusia juga kan ya. Oke. Kita blending. Dengan siapapun yang harus kita blendingi. Oke. Oke. Nah, kalau tadi bicara air, Kang, terus api gimana, Kang? Sedikit aja kan tadi ada air dan api, mangga. Iya, kalau api itu sebetulnya kita awalnya ketika basic itu kita mulai memahami sifat api itu seperti apa. Ya, ketika api itu harus besar, kita komunikasi dengan api dan kita suruh api itu membesar. Biasanya si api itu nurut membesar. Kita suruh mengecil, suruh besar lagi, mengecil lagi. Nah, ada orang menganggap itu adalah orang-orang majusi, katanya orang-orang penyembah api. Padahal tidak ada orang yang menyembah api. Yang ada orang itu mengendalikan api dan memahami sifat api. Tapi orang itu tidak akan mengenal api yang di luar sebelum dia mengenal api yang ada di dalam dirinya. Oke. Oke, Kang. Yes. Tapi jangan api-api. Atau pura-pura. Sok api. Oke. Iya, api-api. Oke. Jadi inilah kita. Ketika kita sudah memasuki sesuatu yang memang seharusnya kita masuki, di sanalah mulai kemajuan itu akan kita rasakan. Dan inilah yang ditakuti oleh mereka yang selalu ingin membuat manusia menjadi robot. Oke.
Berarti kita belajar tentang profiling universe ini, kita lagi belajar jadi Neo yang keluar jadi dari sistem gitu ya Kang ya, poinnya ya? Betul gitu. Iya. Oke. Nah, mungkin ini terakhir dari saya Kang, karena saya pengen lebih banyak interaktif sama teman-teman semua. Saya rasa ini pertanyaan udah banyak pisan Kang, Saya ngambil yang terakhir aja nih dari teman-teman ini. Apa namanya? Ketika kita sudah blending, apa sih ciri-cirinya Kang? Gitu kira-kira, silakan. Ciri-cirinya itu tidak ada sebetulnya. Tiap orang itu punya ciri khasnya. Saya tidak bisa memukul rata. Kalau memukul rata mah diseragamin lagi atuh. Oke. Kan tiap orang itu punya kemajuan masing-masing, punya tugas masing-masing. Tidak akan pernah bisa dipukul rata dan disamaratakan antara satu orang dengan yang lainnya. Misalnya, dia ahli berenang. Tidak bisa tiba-tiba kita suruh, kamu harus jadi ahli matematika ya. Oke. Tidak bisa kita nyuruh ikan manjat pohon. Oke. Nah, inilah kita akan melihat misalnya orang itu punya bakatnya di apa dan dia tugasnya apa di planet ini. Itulah yang kita munculkan. Makanya kenapa blending itu gerakannya nanti pasti akan berbeda. Tiap orang punya gerakan blending yang berbeda. Tidak akan sama. Jadi tidak akan pernah bisa disamaratakan karena wajah pun berbeda. Kalau bisa disamaratakan tiba-tiba begetna sararua kumaha hayo. Wajahnya tiba-tiba sama semua gitu ya. Oke. Mungkin Kang kalau kita bicara blending tidak sama, tarian juga mungkin salah satu dapat dari situ kali ya Kang ya, ada tarian. Betul. Gitu. Mungkin betul. Itu kaitannya kali. Termasuk jurus silat juga. Jurus silat, oke. Iya sama, jurus silat juga sama. Makanya jurus silat yang bagus itu dia seperti tarian kan ya. Iya. Karena dia tidak membentur tenaga lawan. Dia memanfaatkan tenaga lawan untuk mengalahkan lawan itu. Itu ilmu silat yang tinggi. Ilmu silat tingkat tinggi itu tidak lagi ada pukulan lurus ke depan. Tidak ada. Tidak ada pukulan-pukulan lurus. Yang ada adalah melingkar dan lingkaran-lingkaran. Dia lingkaran-lingkaran untuk memanfaatkan tenaganya. Lalu dari pemanfaatan tenaga itu dia ikuti tenaganya untuk ditambah sedikit tenaganya. Jadi care. Ketika terjadi benturan kan itu berkali-kali lipat ya. Dan ilmu silat yang lebih tinggi lagi itu tidak jadi berantemnya. Kirain silat lidah kan. Silat lidah ya. Wah bahaya tuh. Wah seru ya, jadi tadi bicara tentang kemanunggalan, berbicara tentang bagaimana kita masuk ke dalam sistem, belajar tentang sistem, gimana belajar keluar dari sistem, disadari bahwa kita lagi ada di sistem yang ya disamakan, diseragamkan gitu ya, dan kita belajar untuk keluar dari situ untuk menemukan diri. Jadi yang satu saya highlight tadi Tesla lah atau siapapun receiver itu adalah orang yang menemukan dulu dirinya gitu, tidak menjadi orang lain. Jadi betul. Ya itu poin pentingnya. Dan itu sih Kang yang paling menghentak adalah kalau sekarang sering meditasi nyari tempat yang sunyi mah cheating gitu ya. Cheating. Belajarlah meditasi di tempat. Lila setuju Kang. Oke Kang, besok saya mau meditasi. Tapi sekarang juga nyari tempat ramai agak susah sih ya. Ya udahlah ya. Iya, karena kena PSBB ketat nanti. PSBB ketat.